Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Sunaifa, IM 1810301137 dari kelas 5C2 S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada modul manajemen bencana, yang dimana saya akan menjelaskan 3 materi pada skill lab yang telah dilaksanakan. Materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis resiko dan penilaian skala dampak. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, yaitu tentang bahaya. Merupakan suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan juga kehilangan jiwa manusia. Yang kedua yaitu kerentanan. Adalah suatu sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan baik faktor fisik, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Lalu yang ketiga ada kemampuan, adalah suatu kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat, yang dimana merupakan suatu kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Kemudian ada pun langkah-langkah suatu penilaian risiko bencana, yaitu menentukan satu lokasi rawan bencana. Kemudian yang kedua kita melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi berikut. Yang pertama bahaya atau ancaman. Kita menentukan jenis ancamannya berupa tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial, baik kemiskinan, kerusuhan, atau konflik. Lalu kita melengkapi peta topografinya berupa letak wilayah atau batas wilayah, kota, sungai, danau, gunung berapi, penambangan, pabrik, dan industri. Dan selanjutnya kita menentukan skala probabilitas dan menentukan skala dampak kejadian. Yang dimana probabilitas kejadian bencana itu skalanya ada 5. Yang 5 itu sangat pasti, dimana hampir dipastikan 100% terjadi, baik tahun depan atau terjadi setiap tahun. Yang keempat itu hampir pasti, sekitar 70-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Kemudian yang ketiga itu mungkin, sekitar 50-75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Lalu yang kedua kemungkinan kecil, sekitar 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Dan yang satu itu tidak pasti, sekitar hanya 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Lalu yang selanjutnya ada dampak kejadian bencana, di mana dampak kerugiannya yang ditimbulkan itu juga ada 5. Yang kelima itu sangat parah, di mana hampir dipastikan 100% wilayahnya hancur dan juga lumpuh total. Kemudian yang keempat parah, sekitar 50-75% wilayah tersebut hancur dan juga lumpuh. Yang ketiga cukup parah, sekitar 10-50% wilayahnya hancur. Yang kedua ringan, kurang dari 10% wilayahnya itu yang terkena. Yang satu itu tidak parah sama sekali. Lalu selanjutnya ada kerentanan, yang dimana kita bisa melengkapi dengan data demografinya, seperti jumlah penduduk, jumlah kelompok rentannya pada wilayah tersebut, seperti bayi, balita, lansia, dan juga ibu hamil. Lalu gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatannya, ada tidak ketersediaan rumah sakit, puskesmas terdekat, jarak dari lokasi rawan bencana tersebut, dan juga kita sistem transportasi dan juga telekomunikasinya, akses jalan, sarana angkutan, jaringan komunikasi, dan lain-lain, serta ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Lalu status sosial ekonomi penduduk, seperti status sosial bawah, menengah, atas, dan juga mata pencarian utamanya. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan, seperti kebijakan, telah ada atau tidaknya kebijakan tersebut, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah setempat, protap tentang penanggulangan bencana tersebut, serta kesiapsiagaan, telah ada tidaknya sistem peringatan dini, simulasi bencana, sosialisasi titik kumpul, penyediaan dana darurat, dan lain-lain, serta peran masyarakat meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manajemen bencana pada manajemen evakuasi korban massal. Bencana sendiri adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan karena faktor alam atau non-alam, bahkan faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya suatu korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di mana bencana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bencana karena ulah manusia seperti kecelakaan darat, laut, maupun udara, kecelakaan industri, ledakan bom, kerusuhan, dan lain-lain. Adapun dampak dari suatu bencana terhadap kesehatan masyarakat adalah adanya korban massal, kemudian ada panik, depresi, bingung, dan neurosis, serta diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, dan lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin. Kemudian, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada suatu bencana adalah menggunakan metode 3H. 3H sendiri adalah suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban, yang dimana bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksi korban ini berdasarkan gangguan atau problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Selain itu juga melihat gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Seleksi korban ini berdasarkan berat ringannya keadaan korban atau pasien yang memungkinkan kehidupan lebih besar yang dihadapkan pada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Adapun tujuan dari 3H ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang kedua, untuk transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, untuk menentukan prioritas. Apakah korban ini termasuk dalam mortalitas, morbiditas, atau mengalami kecacatan. Kemudian dasar-dasar 3H itu meliputi jumlah yang cedera, kemudian derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, serta sarana dan kemampuan atau sumber daya. Adapun yang dilakukan pada 3H sendiri yaitu yang pertama melakukan penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Yang kedua, penilaian harapan hidup. Yang ketiga, penilaian terhadap tindakan yang diperlukan. Yang keempat, penilaian kemampuan medis. Yang kelima, prioritas penanganan definitif. Dan yang terakhir, pemberian label. Nah, adapun metodenya, yang pertama yaitu menggunakan metode START. START yaitu Simple 3H and Rapid Treatment. Lalu yang kedua ada Primary Survey, yaitu ABC atau CAB. A-nya airway, B-nya breathing, C-nya circulation. Kemudian yang terakhir ada algoritma atau sistem tapping atau pengkodean. Selanjutnya klasifikasi korban. Warna merah yaitu prioritas 1, dimana biasanya mengancam jiwa atau fungsi vital. Masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan yang segera atau resusitasi. Kemudian pemindahan dan penanganannya bersifat segera, bisa meninggal dalam waktu 2 jam atau lebih jika tidak mendapatkan penanganan yang secara tepat dan tepat. Biasanya contoh korbannya adalah orang yang mengalami obstruksi jalan napas, kegawatan pernapasan, shock dan trauma parah, serta luka bakar dengan trauma inhalasi. Korban ini biasanya segera dilarikan ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Kemudian yang kedua, warna kuning atau prioritas 2, potensial mengancam jiwa atau fungsi vital jika tidak segera ditangani. Biasanya evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Nah, penanganan dan pemindahannya bersifat jangan terlambat. Biasanya korban mengalami trauma abdomen, trauma dada tanpa afiksia, kemudian trauma kepala tertutup, trauma mata, dan luka dengan derajat sedang. Biasanya korban ini segera dibawa ke rumah sakit kecil.
Kemudian yang ketiga warna hijau, yaitu prioritas 3, di mana penanganannya seperti pelayanan biasa. Biasanya tidak terlalu mendesak dan bisa ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Nah, biasanya korban ini mengalami luka memar atau lecet, fraktur simpel tertutup, dan luka bakar ringan. Dan korban ini dibawa ke puskesmas. Kemudian yang terakhir adalah warna hitam, yaitu prioritas 4, di mana biasanya mengacu pada korban-korban dengan trauma atau penyakit yang serius, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk selamat atau bahkan meninggal. Nah, biasanya beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk penanganan atau evakuasi. Korban ini biasanya mengalami seperti mati batang otak dan penyakit terminal, dan korban harus. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang kelompok rentan dalam situasi bencana. Yang dimana kelompok rentan itu sendiri yaitu seorang individu atau kelompok yang memiliki risiko terhadap suatu ancaman atau bahaya terhadap kondisinya. Yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 55 ayat 3 dan juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 pasal 5 ayat 2, di mana kelompok rentan tersebut meliputi bayi, balita, anak-anak, kemudian ibu hamil atau ibu menyusui, orang lanjut usia, dan juga penyandang disabilitas. Karena kelompok rentan tersebut dikhawatirkan akan mengalami risiko yang lebih berat karena adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian di sini dalam penanggulangan bencana, fisioterapi bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan badan-badan yang berwenang seperti TNI, Polri, ABRI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat baik negeri ataupun swasta, dan juga lain-lain. Bisa kita lakukan ketika prabencana, yaitu kita bisa melakukan sosialisasi bencana, yang dimana ini bersifat untuk umum, untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai ancaman apa saja sih yang dapat terjadi ketika suatu bencana itu, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk penyelamatan diri. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan mempersiapkan fasilitas kesehatan, dan juga kita melakukan pelatihan terlebih dahulu untuk para petugas yang akan menanggulangi bencana tersebut. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan saat terjadi bencana yaitu kita melakukan evakuasi. Evakuasi sendiri yaitu upaya penyelamatan terhadap suatu bencana dan juga alat-alat yang digunakan dalam hal tersebut. Dimana ketika kita melakukan evakuasi, kita harus mengamankan korban dari tempat yang berbahaya, seperti mengamankan korban dari tempat ketinggian, dari sungai, pantai, bebatuan, atau hal-hal yang atau tempat yang tidak memungkinkan dia untuk keluar. Nah, jadi kita memindahkan korban tersebut ke tempat yang aman. Lalu pada saat evakuasi juga kita tidak boleh memisahkan apa yang bersamaan, seperti ketika seorang ibu dan anak pada saat bencana itu tidak boleh dipisah. Dan selanjutnya upaya yang bisa dilakukan pasca bencana yaitu adanya pengetahuan untuk tidak berada di tempat yang baru saja mengalami bencana. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan di tempat pengungsian untuk melakukan kegiatan untuk mengurangi stres dan juga kejenuhan. Nah, kita sebagai fisioterapi kita bisa melakukan hal-hal seperti pada seorang ibu hamil, yaitu dengan memberikan pijat atau massage laktasi. Nah, kemudian untuk para pengungsi lainnya seperti orang yang mengalami low back pain dikarenakan tempat yang terbatas,
kita juga bisa memberikan suatu message. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan rehabilitasi seperti memberikan alat-alat bantu jalan yang membutuhkan, mungkin dari pemerintah, yang dimana kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik yang dimana guna untuk perawatan berkelanjutan bagi korban bencana di pengungsian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.